Quran masalah utujan dari Muhammad Qayyim atau Muhammad Qayyim. Terutama seorang beriman itu yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah utujan, wanginya semerbak. Buat Muhammad Qayyim rasanya juga enak. Wa masal mu'min alladzi la yaqra'u Al-Quran masalu tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka atau jarang membaca Al-Quran, masalu tamrah ya seperti buah tamar. Tamrah itu kurma atau segala jenis buah-buahan yang la rihalaha, yang tidak ada aromanya, tidak ada baunya, tidak ada wanginya. Wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Nah, itu perumpamaan yang dibuat ya, oleh Rasulullah bagi mereka yang bagaimana cara dia memperlakukan Al-Quran. Lalu selanjutnya, wa mathalul munafiq alladzi yaqra'u Al-Quran. Nah, ada juga perumpamaan orang munafik ya, orang munafik yang membaca Al-Quran. Ternyata ada efek positifnya itu. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'u Al-Quran. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran. Mathalul raihana, seperti buah raihana. Apa itu buah raihana? Itu rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Buah atau jenis buah yang wanginya enak, baunya itu enak. Rihuha thayyibun, jadi baunya, aromanya itu menarik ya. Wa ta'muha murrun, tapi rasanya itu rasanya pahit. Buah apa itu yang baunya enak, lemak, tapi kalau dimakan racun. Buah bola, ada buah yang jadi wanginya lemak, tapi ketika dimakan bahaya. Kolesterol naik, darah tinggi laju, ya, lambung kumat, ya, asam urat, lemaknya bau, tapi bahaya. Tikus itu justru mati karena racun. Racun itu yang enak, racun wangi, menarik ya. Nah, ketika dimakan mati. Masalul munafik alladzi yaqra'u Al-Quran masalul raihana. Jadi seperti buah raihana itu munafik. Nah, ini pembahasan di dalam kitab akhlak terhadap Al-Quran itu banyak sekali. Ternyata agama ini detail sekali ngurusin perkara hati, ya, termasuk dalam semua ibadah. Makanya kita memang betul-betul, kenapa belajar ikhlas itu tidak bisa tamat-tamat. Belajar ikhlas itu pelajaran yang terpanjang di dunia. Tidak ganti tamat juga, ganti nilainya. Nilai ikhlas itu bulan ini 90 udah baca. Ya, setiap amal ibadah kita sebesar apapun ataupun sekecil apapun, itu kuncinya ada di hati. Ya, termasuk baca Quran ini. Kalau salah kita memasang niat kita dalam ibadah, termasuk baca Quran, maka ada nilai nifaq di situ, ada dia Allah. Ini hamba, ini munafik. Ya, makanya agama ini memperhatikan secara detail biar jangan sampai amal ibadah kita itu sia-sia. Karena kita salah niat, kita sangka sudah yakin sudah benar itu niat itu nih. Ya, tetapi ternyata ada masalah. Ternyata sering disampaikan oleh guru-guru kita itu ya.
agar perhatian kita itu dalam ibadah itu adalah tentang kualitasnya, bukan tentang banyaknya. Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita justru yang Allah inginkan dari amal ibadah kita itu bagusnya, kualitasnya, nilainya, bukan banyaknya, bukan besarnya, bukan ya lemaknya. Kalau lemak itu kan nak lemak, nak besar, nak murah, ya kan? Iya banyak. Tak banyak, tak lemak, tak besar, tak murah. Nah, itu lemak. Ya. Nah, kalau dalam ibadah itu Allah tidak nak besar, Allah tidak nak banyak, Allah tidak nak murah, Allah tidak nak lemak. Cuma isinya. Nah, itu. Ya. Nah, makanya membaca Al-Quran itu dikaitkan, dihubungkan dengan wal munafik alladzi yaqra'ul Quran. Orang munafik juga baca Quran dan punya manfaat bagi orang munafik. Bahkan orang kafir pun membaca Quran. Nah, ya, orang kafir pun baca Quran. Nah, ini ada kisah, ada cerita. Ceritanya ini dari orang itu deh. Kalau seandainya orang itu ceritanya ngarang atau tidak benar, ya berarti apa yang saya ceritakan itu juga ngarang. Sumbernya dari orang tersebut, dan itu viral saya kira cerita itu tentang Habibie. Cerita Presiden Habibie. Presiden Habibie itu kan kecerdasannya itu di atas rata-rata manusia biasa. Jadi Habibie itu IQ-nya di atas rata-rata. Presiden Habibie kita. Ketika dia sekolah di Jerman itu selalu 3 besar. Levelnya itu, nilainya itu 3 besar. Tapi tidak pernah juara 1. Tidak pernah ranking 1, ranking 2. Dia ranking 3 terus. Ranking 3 terus. Lalu Habibie itu penasaran, nanya dengan 2 orang yang di atasnya tadi, ranking 1, ranking 2. Luar biasa orangnya, akan cerdas, orangnya pintar. Dan ditanya, apa sih sebenarnya rahasia kamu kok bisa sepintar itu? Habibie baiklah pintar kan? Nah, apalagi 2 orang ini yang ranking 2, ranking 1. Dan nilai orang zaman itu kalau disebut ranking itu memang rankingnya apa? Iya, memang rankingnya. Kalau zaman kita sekolah dulu, kalau ranking 1 nya dulu. Evaluasi itu luar biasa, jelas. Nah, kalau zaman sekarang ada curiga-curiga, kalau ranking 1, ranking 2, ranking 3, ketika diadu dengan yang ranking 20, nah ternyata menang yang ranking 20 kan? Makanya kalau saya tidak terlalu bangga-bangga lihat misalnya anak kita ranking 1, ranking 2, ranking 3 di sekolah ini, itu dari evaluasinya lagi, nilainya lagi itu apalagi kalau dinilai yang sesungguhnya. Jadi kemajuan teknologi ini ya, tidak semuanya membawa efek positif, ada juga efek negatif. Anak-anak mahasiswa itu ketika disuruh bikin makalah, bikin paper, bikin artikel, bagus. Ya. Tapi ketika kita tanya lisan, dialog, nggak bisa apa-apa. Ya. Kaget juga kita. Karena sering diskusi sama kawan-kawan dosen, anak itu boleh ya, bagus, pintar, cerdas itu, bagus. Nah, dua kasih jempol. Tapi ketika ujian lisan, nggak ngerti apa-apa, Pak. Bingung gitu. Ini anak yang terbaik dalam pandang kita itu terbaik, nilainya paling bagus. Tapi ternyata ketika ujian lisan tak bisa jawab apa-apa.
Ya, ini salah satu korban dari teknologi yang mungkin perlu dicari solusi bagaimana cara mengatasinya. Nah, cerita Habibie tadi. Jadi Habibie ini nanya, kenapa dua orang ini kok nilainya itu stabil, tinggi terus, tidak pernah bisa kalah. Nah, lalu apa jawaban dua orang itu? Dua orang itu sama-sama agama Yahudi. Ya, agama Yahudi. Katanya, wahai Habibie, ya, namanya Rudi, kan? Habibie itu kan Rudi. Rudi, bahwa sesungguhnya rahasianya itu ada dalam Islam sendiri. Rahasia menjadikan pikiran kita cerdas, gampang mendapat pengetahuan, dapat pencerahan, itu kuncinya ada dalam Islam sendiri. Ya. Dan itu kadang-kadang tidak dilakukan oleh umat Islam. Padahal konsep itu ada dalam Islam. Siapa saja yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan kecerahan hati, kemudahan menerima ilmu. Ya. Dan itu yang kami lakukan. Apa itu ternyata? Ternyata rahasianya itu bangun malam, bangun sepertiga malam. Apa yang dia lakukan? Ya, orang Yahudi. Nah, sholat tahajud tidak. Bangun sepertiga malam mandi. Nah, dan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah mendengar hasil penelitian terbaru terkait dengan mandi malam, mandi air dingin, mandi dalam suasana dingin. Ternyata manfaatnya luar biasa. Bahkan yang tidak bagus mandi baju panas, baju hangat itu. Kita lupa mandi, lupa mandi panas. Ya, ternyata itu penelitian kalau dilakukan terus-menerus itu justru bahaya buat tubuh dan bikin imun kita lemah justru. Yang manfaat dan bagus itu ternyata mandi baju dingin. Kalau dalam jangka panjang kita mandi baju dingin terus, insya Allah semakin memperkuat tubuh kita dan bikin fresh, ya, otak itu nih. Jadi bangun malam sebelum subuh, katakanlah ya 1 jam atau setengah jam sebelum subuh bangun, mandi, ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Itu Yahudi. Jadi bangun sepertiga malam, mandi. Setelah mandi sudah baca, belajar, dan di antara yang dibaca itu adalah Al-Quran. Kenapa itu kamu lakukan padahal kamu tak beriman kepada Al-Quran? Iya, kami tak beriman sama Islam, tapi kami percaya dengan Al-Quran. Ya, kalau kita nyebut percaya itu iman, ya, kami percaya dengan Al-Quran itu betul, informasi-informasinya betul, cerita-ceritanya betul, konsep-konsepnya. Bahkan banyak konsep-konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran itu adalah mengalahkan konsep-konsep yang dikembangkan oleh para ilmuwan modern. Percaya mereka. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu justru banyak yang kami dapatkan terinspirasi dari Al-Quran. Ya, itu orang Yahudi yang sekolahnya di Jerman bersama Habibie. Itulah rahasianya. Kenapa otak kami cemerlang? Ya, tidak banyak tidur dan melarang dirinya untuk tidur setelah subuh. Tidak tidur lagi. Setelah itu baca Quran. Nah, kalau kita kan dalam tradisi kenabian, tradisi para sahabat, itu kan bangun sepertiga malam, ngambil wudu, menyempurnakan wudu, bahasa itu, menyempurnakan wudu, kemudian ahsana wudu, memperbagus, mempercantik, memperindah, menyempurnakan wudu. Nah, itu sebenarnya bisa juga kita maknai dengan mandi. Ya. Kemudian sholat
setelah sholat zikir atau baca Quran. Itu konsepnya. Jangan berhenti sampai dengan azan subuh. Sederhana tapi berat bagi yang belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah itu yang menjadikan memberikan kita ketentraman batin, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan batin kita. Ya, bagi anak-anak muda kalau itu menjadi ibadah, menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, itu insya Allah akan mencerahkan ya pikiran, kecerdasan, hidayah, petunjuk, bimbingan, jalan yang lurus yang Allah akan berikan. Ternyata jangankan orang munafik, orang kafir pun itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya, termasuk ada postingan-postingan di media sosial yang terakhir-akhir ini. Banyak ternyata orang-orang non-muslim yang baca Quran. Ya. Oh, padahal dalam tradisi Islam baca Quran pegang mushaf itu kan punya aturan. Ada akhlaknya, ada etikanya, ada yang harus dia lakukan. Berbeda dengan ketika orang membaca buku-buku fikih, buku tafsir atau buku sejarah. Baca Quran itu khususon, ya ada spesial, ada tradisi-tradisi yang diajarkan oleh para ulama kita. Sementara orang-orang kafir tidak memegang, ya karena dia tidak ada aturan, dia tidak ada aturan untuk kita. Kalau ada di depan mata kita, kita bisa ngomong. Tetapi mereka melakukan itu di belakang kita dan kita tidak tahu. Ya, menganggap Al-Quran sebagai kitab biasa, mushafnya sebagai sama dengan buku-buku biasa, padahal beda. Jadi orang munafik pun membaca Al-Quran. Kenapa ini dijelaskan dalam Al-Quran? Dijelaskan di dalam hadis ini terkait dengan orang munafik. Karena kadang-kadang kita beramal, kita beribadah itu banyak yang mungkin agak masih keliru dalam berniat. Ya, ada dalam hadis yang cukup panjang. Nanti di akhirat itu ada 3 kelompok ya orang yang mendapat perhatian dari Allah itu karena amalnya besar. 1, orang yang mati syahid. Yang kedua, alim atau ulama dan ahlul Quran. Lalu yang ketiga itu orang yang jawad itu apa? Dermawan. Dia punya harta, kebetulan Allah kasih kelebihan banyak rezeki di dunia, tapi dia dermawan. Ya, 3 kelompok orang ini mendapat perhatian dari Allah. Lalu ditanya, yang pertama orang yang mati syahid ini ya, ditanya dalam hadis kursi, ditanya, aku telah anugerahkan kepadamu nikmat yang banyak di dunia. Apa amalan yang telah kau lakukan? Ya Allah, aku bersyukur atas semua nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Ya, dan di antara bentuk syukurku itu aku berjuang di jalanmu, berperang di jalanmu sampai aku mati syahid, sampai aku mati, ya, dan aku menjadi syahid. Lalu dibantah oleh Allah tuh, kadzabta, ya, engkau bohong, kata Allah. Engkau berjuang di jalanku dan menjadi syahid itu bukan karena aku, tetapi karena engkau kepengen atau ingin disebut sebagai jariun. Jariun itu orang yang pemberani. Ya. Jadi ternyata dalam perang atau dalam jihad fisabilillah pun itu ada masalah kalau tidak hati-hati membawa niat. Kalau tidak pintar-pintar menjaga niat. Dalam konteks ibadah yang terbesar, ya, dalam Islam itu kan pahala yang terbesar atau kelompok yang paling mulia itu kan kelompok para syuhada.
syahid yang sudah dijanjikan oleh Allah surga, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, masuk tanpa hisab gitu. Tapi ternyata dalam syahid itu juga, dalam perang mati di jalan Allah itu pun ternyata ada masalah. Ada masalah ternyata. Masalahnya apa? Khawatir ketika orang yang berjihad di jalan Allah itu terjangkit rasa ingin dipuji. Nah, kalau ada sedikit saja dalam hatinya rasa ingin dipuji, maka itu akan jadi masalah di hadapan Allah. Ya. Istusyhidta li yuqala huwa jari'un, gitu hadisnya. Engkau mati syahid itu karena engkau ingin disebut orang sebagai orang yang pemberani, orang yang melawan, orang yang tidak ada yang dia takuti dalam hidup. Ya, liyuqala huwa jari'un. Ya, itu untungnya Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita berpikir enak betul di negara-negara yang terjadi perang agama itu kita bisa ikut perang dan kita bisa mati syahid. Ya, ada yang berpikiran begitu kan? Kalau saya jadi warga negara Palestina, misalnya gitu ya, lemaknya dia kalau tinggal di Palestina itu, besok itu mati syahid di sana. Nah, tapi ada juga yang berpikir, alhamdulillah, syukur ya Allah, kami tinggal di negara Indonesia yang tidak ada konflik, ibadah bebas, kita azan sekeras-kerasnya payu dan apa-apa, ya kumpul, ada hajatan, ada tradisi-tradisi keislaman, payu, kan di masalah negara kita di lemahnya. Coba juga negara-negara yang lain, dikit-dikit gosok, dikit-dikit perang, ya alhamdulillah. Tapi memang di negara yang aman, tidak ada konflik agama, itu tidak ada jihadnya, tidak ada jihadun fi sabilillah, tidak ada perang sebagaimana perang zaman Rasul. Kenapa tidak ada? Ya, kita mau perang dengan siapa? Ya, pokoknya Ustaz, saya mau mati syahid. Nah, mati syahid di mana? Di Lembang ini. Ya, nak kanti lokal di sini, nak mati syahid. Nak perang lewat dengan siapa? Nak perang. Ya, makanya makna syahid fisabilillah itu, ya, kalau di negara-negara yang aman, negara-negara yang tak mungkin ada peperangan agama, maka syahidnya dalam bentuk yang lain. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Itu misalnya, barang siapa yang keluar mencari ilmu, ya, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang sedang berada di jalan Allah. Dan apabila dia mati dalam keadaan dia menuntut ilmu, maka dia dipandang oleh Allah sebagai seorang syahid. Gitu ya. Kalau nak syahidnya itu tak ganti. Nak berangkat ke Palestina situ melawan Yahudi, pakai apa nak melawan itu? Gua main kecil-kecil baik sekarang nah, target. Kita nak bawa pedang. Kalau nak ikuti sunnah kan, tak laku. Ya, nah itu. Dan ternyata dalam jihad pun ada masalah, ada penyakit ya Pak. Ketika ingin ada rasa-rasa ingin dianggap sebagai orang yang pemberani, pahlawan itu pahlawan, ingin dianggap sebagai pahlawan, itu penyakitnya. Kemudian ada lagi alim,
alim, orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu digantikan dengan orang yang suka dengan Al-Quran. Ya. Juga begitu, apa yang kau lakukan dengan ilmu yang aku berikan, aku turunkan ya, kepada manusia. Aku belajar ilmu, aku mempelajari semua ilmu, aku mempelajari semua apa yang harus diketahui yang kau ajarkan ya Allah. Ya, untuk mendapatkan sebagai bentuk syukurku kepada atas semua nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Lalu Allah mengatakan, katakan, kau juga bohong. Ta'allam tal ilma, ya, ta'allam tal ilma liyuqala anta alim, wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari'un. Jadi engkau belajar, engkau menjadi alim, engkau menjadi seorang penuntut ilmu, engkau menjadi ulama. Itu liyuqala huwa alim. Niatnya itu kadang-kadang karena banyak orang yang ingin dianggap alim. Ya. Jadi ketika orang ingin dianggap alim, maka itu masalah. Jadi komplain oleh Allah itu. Ya, itu sudah ada unsur nifaq. Ada semacam sifat buruk yang ada di dalam hati kita kalau kita salah. Liyuqala wa alim, ketika dia ingin dianggap alim, dianggap sebagai orang yang berilmu, ya, wa qila, dan engkau sudah mendapatkan panggilan alim itu. Dia berniat ingin dipandang sebagai orang berilmu, lalu orang sudah memandangnya, sudah waqatila, dan orang-orang sudah mengatakan bahwa ya, dia itu orang yang berilmu. Dia sudah mendapatkan sebutan itu, dia mendapatkan panggilan itu sebagai orang alim. Maka di akhirat nilainya sudah kecil di hadapan Allah. Lagi-lagi penyakitnya, ya. Jadi mati syahid ada problemnya, menjadi alim itu juga ada penyakitnya. Wa qara'ta al-Qur'an, kau baca Quran, liyuqala huwa qari'un. Nah, ini bahaya. Ada juga orang yang belajar Al-Quran kan di dalam hadis ini, bukan karena dia menganggapnya itu sebagai ibadah, bahwa itu adalah sunnah, bahwa itu adalah bentuk syukurnya kepada Allah, bentuk ketaatannya kepada Allah, bentuk rindunya kepada Allah, bentuk rindunya kepada Rasulullah. Bukan itu. Tapi liyuqala huwa qari'un, agar dikatakan orang ini qari', suaranya bagus, bacaannya fasih, katakanlah dia lebih fasih daripada diri. Ya, liyuqala huwa qari'. Engkau membaca Al-Quran, ya, agar engkau disebut seorang qari'. Ini kalau di kitab-kitab tasawuf itu yang begitu yang dibahas. Ya, kan ada memang orang yang termotivasi rajin baca Quran itu karena kebetulan suaranya bagus, baca lagu belum. Ketika orang dengar terpana, seluruh orang mendengarnya, ya, lemahnya dengarnya, suaranya bagus. Ketika terselip di hatinya, hebatnya aku ya, suara bagusnya, hati yang bagus di masjid suara ini, aku bilang. Ya, di situ lagi kena dia, sedang kena penyakitnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu orang kaya dermawan, Jadi ketika ditanya apa bentuk syukurmu terhadap nikmat yang kuberikan kepadamu, ya Allah, bentuk syukurku kepadamu sebagian besar dari harta yang kau anugerahkan
kepadaku rezeki yang kau rizkikan kepadaku itu aku juga infakkan kepada sesama kaum muslimin ya di jalan kau. Kata Allah, katakan engkau bohong ya, bahwa anfaqtahu fi sabilillah, anfaqtahu liyuqala huwa jawadu. Kau lakukan itu karena kau ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Kalau dalam berinfak, dalam bersedekah ya, ada niat agar orang senang dengan kita, agar orang mengenal kita sebagai orang yang dermawan, maka ini apa yang disebutkan dalam hadis penyakitnya ya. Jadi termasuk baca Quran juga ada penyakitnya ya. Makanya banyak sekali dalam hadis-hadis yang nuansanya itu ke pembahasan hati. Ternyata semua amal ibadah kebaikan kita ini ada kelemahan-kelemahannya. Bagi orang yang hati-hati, maka dia akan berhati-hati melihat ya terhadap kelemahan-kelemahan itu. Wal munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang munafik yang membaca Quran itu seperti buah ya, raihana ya, baunya wangi semerbak tapi rasanya pahit dan membunuh. Lalu yang terakhir, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama fil sholat. Yang terakhir itu perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ya, kama fil sholat, seperti buah hanzolah, jadi sebuah buahan yang laisa laha rihun, tidak ada wangi yang menarik, wa ta'muha murrun, rasanya juga pahit, jadi tidak lemak, bau kaki malah busuk baunya ya, rasanya juga lemak. Wah pola kalau begitu ya, bau itu busuk, rasanya juga lemak. Cuman ada yang busuk yang dicari boka, jengkol, ketik, kabau, itu kan bau Pak, tapi dicari petis, apa namanya, pedong, pekasam. Bahkan kalau yang suka mancing itu Pak, ucur Pak, ucur, baunya itu 3 hari 4 hari tidak hilang itu. Kalau lengket di baju, ucur, cuma dicari kok. Iya, gua Palembang ini kalau nak mancing dari Kucu sampai ke Kayawangu situ Pak. Ada yang beli online sampai ke Bogor Pak, nyari barang busuk itu, ya, termasuk calo. Kalau ibu-ibu itu, kalau bikin pindang pakai calo, mana calo tadi? Dia mencari ya dengan barang busuk. Aduh, jadi artinya barang busuk itu ada yang dicari kok. Tetapi kalau yang buah hanzolah tidak, baunya busuk, rasanya lemak, kan itu Pak. Ya, nah inilah buah hanzolah, ibarat seorang munafik yang tidak sama sekali baca Quran. Masih mendingan munafik yang baca Quran. Ya, baunya lemak, walaupun mungkin isinya itu tidak enak. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari wa Muslim. Kualitas hadis tertinggi. Ya, jadi perumpamaan ini Rasulullah yang menyebutnya ya untuk menjadi pembelajaran kita semua. Saya ulangi, yang kita ingat, seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu masalul utrujah, seperti buah yang wanginya semerbak, enak, warihu wa ta'muha thayyibun, rasanya juga manis. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an masalul tamrah, orang mukmin beriman yang tidak suka baca Al-Quran seperti buah tamrah, seperti kurma, tidak ada baunya tapi rasanya manis. Orang munafik yang baca Quran seperti buah yang ada wanginya semerbak
walaupun isinya pahit, tidak lemah, busuk. Adapun orang munafik yang tidak sama sekali baca Quran seperti buah yang baunya busuk, ya, isinya juga busuk. Itulah kira-kira ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin sharing sedikit untuk melanjutkan cerita tadi Ustaz. Ya. Kebetulan saya mendengar langsung Ustaz itu tahun 94. Sip, ya. Ini Ustaz. Jadi saya tambahkan tadi sedikit. Pada awalnya waktu rahasia tadi dua orang Yahudi yang bisa dikelar Habib itu, Ya. dia tidak mau memberikan rahasia itu, sehingga beliau punya akal minta izin untuk bermalam di kosannya lah. Ya. Dipercepat cerita, sekitar jam 1 jam 2 malam orang ini bangun, dua orang Yahudi ini bangun, dan beliau terjaga sambil nendang-nendang. Akhirnya dia tangkap basah, dia sedang membaca Al-Quran. Pak Habibie ngomong begini, loh itu kan kitab saya. Karena udah kepala bahasa, ketangkap bahasa, inilah kebiasaan umatmu yang membuat dia percaya di masa lalu itu yang ditinggalkan. Sejak saat itu, ini saya sedikit panjang Ustaz, karena ini sejarah. Sejak saat itu beliau melengkapi ikhtiarnya itu dengan membaca Al-Quran. Apa yang terjadi? Setelah itu prestasi beliau itu spektakuler. Ada 3 penghargaan, karena saya dengar langsung di tahun 94 ceramah beliau itu kuliah umum. Ada 3 penghargaan. Yang pertama ada namanya Pangkarman. Pangkarman ini beliau adalah penerima yang keempat. 1, 2, 3 itu orang Yahudi. Waktu diterima Pangkarman ini, guru besarnya, pembimbingnya untuk doktor itu memeluk dan dia menangis. Bahwa aku mengejar lain, kenapa kamu yang menerima? Penghargaan yang spektakuler Ustaz, yaitu ada namanya Edward Wood Award. Edward Wood Award ini adalah organisasi penerbangan internasional, didirikan tahun 1944, dan penghargaan pertama diberikan kepada beliau itu tiap 50 tahun, itu tahun 94. Berarti orang yang kedua menerima ini tahun sekitar 2044. Jadi waktu itu Ustaz, dia cerita beliau, dia di Toronto dikasihlah penghargaan itu. Waktu itu kebetulan Sekjen DD Putros Gali, orang dari Mesir, tidak ada dalam acara. Beliau diminta untuk memberikan sambutan sedikit. Beliau cuma salam. Seluruh negara dari Timur Tengah itu menangis dan memeluk beliau. Walhasil setelah acara selesai, beliau masuk ke ruangan dan membuka laptopnya. Akrudi, tahun 1944 bulan sekian ini kamu ada di mana? Keluarlah di laptop itu, kamu berada di Landraya. Landraya itu Ustaz, satu desa di Kabupaten Baru. Beliau itu mengungsi waktu Jepang masuk pada Barat, dia mengungsi ke situ. Begitu dia pulang dari Toronto Ustaz, dia langsung pulang menginspirasi orang untuk belajar Al-Quran. Dan di desa Landraya itu beliau membangun sebuah masjid namanya Nurul Hilmi. Dan beliau itu bagaimana sepintar-pintarnya kamu kalau kamu dekat jauh dari Al-Quran, hidup tidak bisa maksimal. Kisah yang kedua Ustaz, ini embriologi, ilmuwan juga dari Kanada namanya Prof. Kate Elmore. Dia ke Arab Saudi membaca Al-Quran tentang embriologi, dan beliau sekarang menulis jurnal itu dipakai ilmu kedokteran seluruh Indonesia. Itu non-muslim Pak. Satu saja dia yang menginspirasi dia itu adalah kata-kata Allah adalah ilmu embriologi dalam Al-Quran. Itu kita bisa baca Pak di ilmu buku-buku kedokteran dipakai di seluruh dunia. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kita ini muslim ini masih sebatas itu tadi amal baca sekian nanti amalnya sekian masuk surga, atau gimana? Kitab kita sendiri itu, kalaupun kita bisa mengamalkan itu, tapi kita tidak bisa persisten atau konsisten Ustaz.
Nah, pertanyaan saya Ustaz, gimana untuk memunculkan gira dari umat ini supaya dia lebih mau belajar maksud daripada Al-Quran itu seperti kata Prof. Quraisy, habis Quran itu bagus, tapi lebih bagus kau tahu satu ayat, kamu tahu artinya, kamu tahu maksudnya dan kamu amalkan. Itu saja Ustaz. Wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan itu melengkapi kisah ya, cerita terkait dengan apa yang kisah inspiratif ya terkait dengan Habibie. Itu memang sebuah tradisi mulia yang banyak manfaat, yang banyak efek positifnya, tapi banyak ditinggalkan apalagi anak-anak generasi muda kita ya. Maka Bapak Ibu, kalau berhasil anak kita atau cucu kita mentradisikan mereka bangun sebelum subuh ya, lalu mandi kalau bisa, sholat tahajud, kemudian baca Quran, itu luar biasa dan insya Allah itu akan melahirkan generasi emas yang baik. Lalu bagaimana ya terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih sebenarnya kita ini? Kenapa tradisi membaca Al-Quran dalam arti yang sebenarnya itu tidak dilakukan oleh kaum muslimin? Padahal pembacaan terhadap Al-Quran itu yang menginspirasi banyak tokoh, banyak ilmuwan, orang-orang hebat di dunia ini. Ya, karena informasi-informasi dan inspirasi yang muncul dari Al-Quran. Ya, karena memang ya ada 3 tingkatan membaca itu kan. Yang pertama itu apa yang disebut qiraah, baca. Termasuk menghafal juga itu masih tingkat qiraah. Yang kedua itu at-ta'allum, jadi tilawah. Karena ada tilawah. Apa Ustaz beda qiraah dengan tilawah? Padahal sama-sama baca. Beda. Kalau qiraah itu baca biasa, baca. Kalau tilawah itu sudah masukkan unsur pemahaman makna. Makanya baca Quran dan maknanya. Nah, itu maksudnya itu tilawah. Sudah mulai membaca dan itu yang kita maksud dengan kualitas tadi. Ya, kalau qiraah itu bacanya berlomba-lomba sebanyakan. Yuk kita baca berapa? 100 hari, ayo. Oh, pakai lu. Aku 3 juz. Kau nih motong aku 2 juz, kau 3 juz. Itu sebanyakan. Itu namanya qiraah. Kalau tilawah sudah masukkan unsur makna. Ini bacaannya, ini terjemahnya. Nah, ini masih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia arti di sini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Apa dia maksudnya? Nah, itu. Perkara bisa memahaminya dengan bagus atau tidak, itu bukan masalah. Tetapi usahanya sudah masuk ke tingkat tilawah, baca dengan makna. Ya, termasuk mempelajari apa sedikit-sedikit tafsirnya lah, gitu. Yang ketiga itu namanya afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubihim aqfaluha at-tadabbur. Itu lebih dalam lagi. Ya, itu lebih dalam lagi. Kalau at-tadabbur itu bisa masuk ke dunia hakikatnya, pemaknaan yang lebih dalam. Nah, pembacaan ini yang at-tadabbur ini ya, yang banyak ditinggalkan. Bukan banyak ditinggalkan, orang lebih asik dengan dunianya sekarang ini karena kita sudah punya 3 dunia, Pak. Dunia nyata, dunia gaib, dunia maya. Nah, dunia maya ini yang sudah sekarang itu menguasai dunia nyata. Game itu caknya baik, game itu bahaya. Game apapun bentuknya, dia sukses di dunia maya, gagal di dunia nyata. Dia menang terus main game, menang. Oh. Tapi ketika di dunia nyata kalah. Itu bahaya. Jadi dia gembira, senang, merasa sukses, merasa bangga di dunia mayanya, di dunia nyatanya kalah. Kalau di dunia nyatanya kalah, malu lagi di dunia, di alam akhirat.
Ya, alam gaib, alam nyata, alam maya. Nah, itulah yang kemudian banyak mengalihkan orang dari hal-hal penting, mengkaji, memahami makna-makna Al-Quran yang lebih dalam, dan itu mestinya dilakukan oleh para ilmuwan. Kalau kita ini ya yang tidak berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu, ya kita menjadikan Al-Quran itu media ibadah. Nah, jadilah kita baca ya, hafalkan dikit-dikit, kita baca dalam sholat. Setelah sholat kita baca Quran. Jadilah seperti itu. Tidak harus sampai ke tafakkur, tafahum, ta'amuk, ya, kedalamannya lebih jauh. Itu mestinya dilakukan oleh para ilmuwan, para ulama yang mendalami sebuah disiplin ilmu. Itu akan menginspirasi, insya Allah. Kalau kita ada sanggup ngurusi telur, segala jenis telur, mulai dari telur kuman, telur semut, telur sampai ke telur ikan, telur gajah mungkin ya. Nah, urusan telurnya itu ada telur dalam Al-Quran, bisa dicari inspirasi tentang telur, ilmu pengetahuan, perkawinan antar tanaman. Ternyata yang kawin itu bukan hanya binatang, ternyata tanaman itu ada membutuhkan proses perkawinan. Nah, urusi kawin, ternyata ada apa namanya kuahnya juga, karuannya juga antara kurma lanang dengan kurma betina dikawinkan jadi buah. Makanya di Arab itu ternyata ada jualan kurma tapi bukan buahnya, Bu. Jualan bunga kurma. Jadi kurma yang masih ada mayangnya itu tersebut, Pak. Dijual di pasar. Kenapa itu dibeli orang untuk menyembuhkan bunga kurma itu? Oh, ternyata cari itu. Ya, ada ternyata. Kalau gitu kan, kalau nanam kurma atau nanam buah sejenis, dia kebaik baca lagi dia kawin dia gitu kan. Lalu buah bagi yang apa namanya petani kelapa misalnya, kaji kawin ke kelapa tinggi banget dari kawin. Dia kebaik kakek tahu buah. Ternyata dalam teknologi pertanian maju, ya bukan hanya di Timur Tengah, di negara-negara maju juga seperti Australia, misalnya Jerman dan lain sebagainya. Sistem pertaniannya sudah menggunakan teknologi terbaru, yang itu menghasilkan buah-buah yang berlimpah, yang luar biasa baik. Dan ternyata Al-Quran sudah menyebutkan itu. Amin, Allah jadikan sebagai media untuk perkawinan antar tumbuhan. Nah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini inspirasi. Masih ada pertanyaan? Tidak ada, cukup. Ya. Ya, masalah tadi apa? Niat yang ikhlas tadi. Ya. Kalau kita kan beramal atau beribadah itu kan ya pasti kecampuran gitu ya, kan niat yang haji yang disebut haji gitu ya, misalnya berinfak ya disebut tadi apa dermawan dan sebagainya ya. Nah itu kan sudah terlanjur tercampur gitu ya, niat dengan itu. Nah itu terus mengatasinya gimana itu? Sudah terlanjur itu. Ya, itu pertanyaan yang sangat-sangat penting. Pertanyaan yang sangat-sangat penting ya bagi kita. Termasuk bukan hanya dalam sedekah, semua amal ibadah, Pak. Ya, semuanya dalam amal ibadah kita untuk menjaga hati ya dalam ibadah ini. Bagaimana caranya kita beramal itu tidak bergantung dengan makhluk? Nah, itulah kunci. Adakah kita berkepentingan dengan makhluk? Kalau masih ada berarti masih. Apa yang berkepentingan dengan makhluk? Yang berkepentingan dengan makhluk ini kan cuma dua di alam semesta ini kan dua. Satu makhluk, yang kedua khalik. Cuma dua itu lah. Al-Khalik siapa? Allah. Selain Allah berarti makhluk. Kata Allah, kalau kamu masih beramal untuk kepentinganmu dengan makhluk, ya berarti masih belum sampai ke kualitas ikhlas yang tertinggi.
Jangan calon biar kita melepaskan diri dari makhluk. Untuk lepas 100% kita di manusia biasa dan lemah. Ya, cuma kita mengejar itu, Pak. Kita mengejar upaya usaha semaksimal mungkin untuk lepas dari kepentingan kita dengan makhluk. Kepentingan dengan makhluk itu misalnya kepengen disebut, kepengen dilihat, kepengen didengok, kepengen dikenal, kepengen dikatakan bagus, ya. Manusiawi. Cuma kita berusaha mengejar itu, kita kurangi dikit. Biar jangan sampai kita bergantung lagi dengan makhluk. Ya Allah, aku tidak ada kepentingan dengan siapapun. Aku cuma ada kepentingan dengan Kau lah. Ini harta, ini rezeki Kau anugerahkan kepadaku. Bentuk syukur kepadamu adalah berbagi dengan sesama. Ya, makanya niatnya harus diperbaharui terus. Guru-guru kita dulu mengajarkan biar kita sampai ke kualitas ikhlas yang bagus, maka lakukan sering-sering. Kaki lama-lama lupa dengan niat kita bergantung dengan Allah. Bukan hanya dalam hal sedekah, tapi dalam semua hal. Kita belajar. Untuk sampai ke ikhlas yang murni itu memang berat dan butuh perjuangan, butuh proses. Tapi paling tidak kita berusaha. Nanti kualitas amal kita di sisi Allah itu sesuai dengan tingkatan capaian dari setiap kualitas hati kita. Makanya batasan itu kan ada batasan. Kalau sedekah itu rentangnya itu kan dari 1 sampai 700 rentang gitu ya. Rentang kualitas sedekah itu pahala dari sisi Allah rentangnya itu dari 1 sampai 100 sampai. Tergantung kualitas dari ikhlas kita. Kalau sudah sampai pada puncaknya yang sesuai dengan apa yang Allah hendaki, 1 dibalas 700, 1 dibalas 700. Agak kurang dikit dari itu Ustaz ikhlasnya, jadi kadarnya masih agak terdalam di setengah. Dia berarti 1 banding 350. Ya, turun lagi Ustaz, berarti 1 banding 100. Masih banyak cukup. Dikitnya Ustaz ikhlas berarti 1 banding 50. Ya, kualitas rentang ibarat Allah itu begitu. Ya. Tapi kita tentu proses ya, belajar memproses mawas diri. Makanya itulah yang menjadikan kita tadi Pak, bahwa belajar ikhlas tidak pernah tamat. Tidak pernah selesai belajar ikhlas. Kapan selesai? Mati. Kalau lama mati tidak selesai sudah. Gitu Pak ya? Ya. Semudah bahasa Quran itu sama bahasa Arab sehari-hari. Kalau Ya. bahasa Quran itu ada 4 harkat, 2 harkat. Apakah bahasa Arab sehari-hari Muhammad mau Ya. harkat? Saya mau ke pasar. Pasar. Iya. Jadi hanya Al-Quran lah yang punya model karakter ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf. Hanya Quran, hadis pun tak hadis. Innamal a'malu binniyat. Hati baca hadisnya itu. Innamal a'malu binniyat. Sudah ya itu baik. Ya. Tapi kalau Al-Quran, itu ada gunnahnya. Innamal a'malu binniyat. Harusnya itu aja. Salah kalau tidak. Harus ada gunnahnya, ada syiddah. Kalau dalam hadis tidak. Oleh karena itu, pembacaan Al-Quran itulah yang spesial. Cuma Quran itulah. Kitab yang lain usah khatib. Cuma Quran itulah. Ya. Jadi itulah kemuliaan Al-Quran, satu-satunya kitab di muka bumi ini yang punya sistem bacaan yang spesial. Ruwet. 29 huruf hijaiyah itu minimal masing-masing huruf minimal punya 5 sifat tuh, 5 sifat. Itu wong baik. Itu sifatnya. Tidak perlu banyaknya kalau jadi pemalu jadi. Cuma kalau marah jangan. Kamu bapak ini kalau marah itu sifat. Ada yang
Bapak Ibu galak ngomong, cuma sabar dia ngomongnya. Nah, itu kan sifat. Nah ini huruf-huruf alif, ba, ta. Masing-masing minimal punya lima sifat. Itu minimal. Ada yang sampai 9 sifat setiap huruf. Cuman hanya untuk bacaan Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab biasa itu rusak hancur bahasa Arab itu. Ya. Jadi bahasa Arab itu macam-macam. Ada bahasa Arab usah, ada bahasa Arab harian. Fenitasakin fi aina antasakinun. Ya. Fenitasakin. Itu kalau kita dengar langsung apa kata ngomongnya. Jadi usahanya hilang, tinggal bahasa Arab harian yang tidak ngerti. Ruhinta. Rupanya ruh itu irhal anta. Irhal dibacanya ruh. Kan hilang. Ya. Kolbun, kalau di Mesir itu lebih parah lagi. Ya. Kolbun, huruf qaf itu dibacanya alif. Jadi kolbun albun. Ya. Ya qalbi ya albi. Jadi hilang. Jadi tidak ada yang usahanya. Jadi kalau bahasa Arabnya bahasa Arab Saudi sendiri, bahasa Arab Mesir atau bahasa Arab negara-negara yang lain, dalam harian sistem komunikasinya sudah banyak berubah. Ya, sudah banyak berubah. Tinggal bahasa Arab usahanya saja. Tetapi bahasa Arab usah seusah-usahnya huruf bahasa Arab, maka tidak masuk dalam sistem sebagaimana sistem yang ada dalam Quran. Harokatnya yang mana yang wajib, yang ada lazim, ya, ada yang 6 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 2 harokat. Itu hanya berlaku pada Al-Quran, yang lain tidak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa sharif azim ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana fi ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la takhsha'u min du'ain la yasma'u min hajatin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz